Ibu Katriani, Ibu di sini jabatannya jabatan konselor Arspanis, dan saya tingkatnya sekarang sudah kepematian. Jadi di dinas kearsipan ini tugas pokok utamanya adalah pengelolaan arsip. Ya arsip yang terkait bilang tadi kan. Sebenarnya di tiap instansi itu kita punya kewajiban untuk mengelola arsip karena memang arsip itu berkaitan dengan operasional kita. Di WIN juga ada, di kita ada, tapi yang ini detail yang kalian pengen tahu ini pemberkasannya, seperti pemberkasannya, ya, dijelaskan dulu. Arsip itu kalau dari jenisnya tadi ada dua, itu arsip dinamis dengan statis, lah ya. Dinamis inilah kalau kayak kata orang itu tuh berarti bergerak, pengertian mudahnya bergerak. Jadi arsip dinamis itu arsip yang berkaitan langsung dengan operasional kita. Kalau arsip statis ini dia memang ada, tapi kalau dilihat dari umurnya ini sudah lama. Kemudian itu kalau dari kita ada di JRA, nama jalan arsip, masa simpanan sudah habis. Tapi dia tidak akan kita musnahkan karena mengandung satu unsur dia memiliki nilai kesejarahan. Jadi arsip statis beda dengan tadi. Dan arsip statis ini tadinya dinamis, tapi dengan perkembangan waktu JRA-nya sudah habis. Rata-rata arsip dinamis juga akan musnah, tapi khusus untuk arsip statis ini dia tidak akan dimusnahkan karena dia tadi mengandung nilai kesejarahan. Kemudian dari arsip dinamis tadi terbagi lagi macamnya. Yang tadi kalian bilang tadi arsip aktif, kemudian ada arsip inaktif, dua lagi itu arsip vital, kemudian satu lagi arsip terjaga. Arsip aktif ini kenapa dibilang aktif? Kayak kita orang, kayak kita manusia, itu masih aktif ya. Masih digunakan ya. Kalau pengertian di arsip ini bedanya, arsip aktif ini berarti dia pemakaiannya sering dan terus menerus. Biasanya umurnya tuh berdekatan dengan sekarang. Biasanya umur arsip aktif itu paling 1 tahun atau 2 tahun. Kalau inaktif berarti dia sudah jarang dipergunakan. Masa tensinya belum habis. Masa arsip aktif ini biasanya 1 tahun atau 2 tahun. Seperti gini. Kalau yang kita umum ya, unsur arsip kepegawaian, arsip surat menyurat biasa itu biasanya cuma berarti 1 tahun atau 2 tahun. Di kita itu letaknya disimpan di dalam filing kabinet. Arsip aktif itu tadi umurnya 1 atau 2 tahun itu. Kalau sekarang tahun 2025 berarti arsip aktif ini arsip aktif tahun 2024 sama 2023. Yang sekarang ini arsip yang tahun berjalan ini masih kertas kerja. Jadi di dalam filing itu ada arsip tahun 2003 dengan 2023 dengan 2024. Karena masa aktifnya itu arsip itu disimpannya di dalam filing kabinet, ada folder, ada map gantung. Sekarang arsip aktif ya. Arsip aktif itu di dalam ada proses dia sebelum kesini dulu biasanya. Nah, kita jalan-jalan jadi kita kan punya ininya ya, kita punya buku agenda. Ya. Agendanya ya, ini sudah masuk, satu lagi sudah keluar. Ada lagi agenda kita ini untuk Bapak Dinas, atau kalau kami dibedakan. Jadi pada saat arsip itu diciptakan, artinya kalau diciptakan itu pengertian itu kita buat, satu lagi kita terima. Jadi arsip itu pengertian arsip dari Undang-Undang 43 itu adalah arsip ada rekaman kegiatan atau peristiwa, ya, rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media, dibuat dan diterima oleh pencipta arsip. Pencipta arsip itu bisa lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi, termasuk kita perseorangan. Pengertian arsip secara sakleknya menurut Undang-Undang Nomor 43. Nah tadi kita mengacu pada arsip aktif tadi ya. Jadi pada saat kita membuat arsip ada 4 elemen yang kita pakai. Satu, kita buat arsip itu ada tata naskah dinasnya. Bentuknya seperti apa, surat keputusannya harus dibentuk di berbagai itu diatur dalam tata naskah dinas. Termasuk letak kop di atas nama lembaga sama letak tanda tangan. Termasuk juga dalam tata naskah itu diatur warna tinta untuk penentangan itu adalah biru tua. Kalau kita ketikkan di komputer, hurufnya harus Arial 12. Kalau untuk keputusan beda lagi, ya itu tata naskah dinasnya. Elemen pertama tadi tata naskah dinas, kemudian kita punya klasifikasi. Klasifikasi arsip, kalau sekarang yang baru ini, karena kita lingkungan Pemda, termasuk sudah juga Permendagri nomor 83 tahun 2002 tentang klasifikasi. Kalau Pemda yang pakai ini, kita cuma ada namanya kode primer, sekunder, sama tersier. Primer itu angkanya bulat 3, 000, 100, 200, ada sampai 900. Masing-masing kode primer itu menentukan urusannya. Kalau dia 000, primer dia 0, itu urusan umum. 100 urusan pemerintahan, 200 politik, sampai 900 keuangan. Yang umum dipakai itu biasanya ini instansi ya, nggak tahu kalau ibu yang perguruan tinggi. Yang umum dipakai itu pastinya 000 karena itu urusan umum. 800 kepegawaian sama 900 keuangan karena itu dipakai di seluruh instansi. Nah, kalau yang 200 kayak ibu ini di kami jarang dipakai karena itu urusan politik. Mungkin instansi lain pakai ini untuk Pemda. Kemudian dalam tataran persuratan ini klasifikasi tadi ya. Satu tadi tata naskah dinas, 2 klasifikasi. Nah JRA kalau di sini mungkin belum ada ya. Satu lagi SKKAD itu keamanan. Ini kan satu surat unsur kami ya. Ini tata naskah dinasnya bentuknya begini. Ini ada lambangnya. Ini sekarang ada perubahan. Ini, nah kode ini. Kode untuk arsipan sekarang kearsipan itu 000.5. Ini kearsipan. Nanti kalau yang sudah tersier di 4 titik sekian ada lagi kearsipan tentang apa. Kemudian ini sifat. Ini biasa kayak ini. Ini lampiran kalau ada lampiran. Ini bentuk tata naskah dinasnya. Ini hal ini tentang apa? Ini pendampingan pengumpulan keterangan ini waktu
waktu kita diundang oleh kepolisian. Ini surat masuknya, ini surat dari kita. Ini tata nasibnya begini. Di sini kalau dilihat ada kode B ya. B ini dalam SKKAD, dalam sistem keamanan akses arsip dinamis. B ini kategorinya biasa. Ya, ada 4 kategorinya. Biasa, terbatas, rahasia, sama rahasia. Ini untuk arsip dinamis. Mungkin dinamis. Arsip tapi beda lagi. Ini kode ini B, ini biasa. Artinya semua orang bisa, boleh ya. Arsip biasa aja. Kalau dia T itu terbatas, yang berkepentingan saja yang boleh. Kalau dia R, tambah, tapi jarang kalau R. Kalau misalnya kita dapat surat itu, mungkin kita cuma yang di bagian catat itu cuma catat aja. Isi itu yang berkepentingan yang boleh buka. Nggak boleh kita rahasia ya? Sifatnya Rahasia itu ya? Ini rahasia. Kalau di sini nggak privasi. Rahasia sama rahasia. Tambah kalau sama rahasia itu berarti bukan beberapa kita ya. Kalau surat masuk mungkin langsung ke bidang ya, ke kepala dinasnya gitu ya? Ya mungkin. Termasuk rahasia juga. Tadi ya. Surat sudah masuk tadi sudah kita daftarkan. Namanya baru pencatatan. Ya kita kan sudah diagendakan nanti ini semua. Nah ini satunya tadi. Ya sudah masuk kan? Sudah dicatat nih. Ini naik ke pimpinan. Nah disposisinya ini, disposisinya ini kan bidang pengolahan. Berarti dari sekretariat sebenarnya itu akhirnya banyak lagi sekretariat. Di sekretariat itu ada bukunya. Di ujung itu ada keterangan bahwa mereka ini distribusikannya ke kami. Surat ini catat yang ini, kode ini ada di sekretariat. PU itu pintu masuknya, pintu masuk pintu keluar surat. Ya. Jadi surat ini masuk nih, sampai dulu. Yang kayak kami kemarin ngaji surat untuk di sini. Dari surat masuk PU dulu, nanti dari PU naik ke sekretaris satu, baru disposisinya, baru ke kami. Kayak ini kan, surat ini disposisikan oleh Pak Sekretaris bidang pengelolaan. Jadi surat ini untuk balasannya itu pengelolaan kami. Jadi kan balas ini. Tapi nomor ini di sekretariat. Suratnya keluar ke instansi lain. Kecuali misalkan kami dapat dinas, antara pimpinan kami, kabit bidang ya, itu bidang ke sekretaris itu pakai nota dinas saja. Nomor kami aja, karena itu belum tentu ada sekarang. Tapi kalau misalkan surat kami ini akan tanda tangan Pak Sekda, kan surat untuk antar instansi itu harus lewat Pemda, ada Pak Sekretaris yang tanda tangan, Pak Sekda, sekretaris kita. Karena itu misalnya dinas kami satu level, satu tingkat dengan misalnya dinas koperasi sama. Atasan kita kan Pemda, gubernur. Jadi kalau kami bersurat ke dinas kesehatan, surat itu harus berwenang Pak Sekda. Pak Sekda yang berwenang untuk memerintahkan instansi lain. Kita kan perlu data kesehatan atau kayak kemarin kami ada acara pembinaan, kan mengundang instansi, mengundang dinas yang lain. Surat itu bukan Pak Dinas kami yang tanda tangan. Karena kami dengan yang lain itu satu level. Jadi surat itu naik ke Pak Sekda tanda tangan. Jadi Pak Sekda yang berwenang untuk merintahkan, kan nggak memerintahkan di sini, merintahkan instansi ini nih, sehubungan ada kegiatan dari dinas kearsipan ini diundang. Itu tentang Pak Sekda. Jadi nomor itu tetap nomor keluarnya dari kita, tapi nomor yang surat yang keluar itu ada catatan juga di Sekda. Mereka punya ekspedisinya. Jadi kalau itu mereka tahu bahwa surat yang dinas ini yang ditujukan itu yang buat itu dinas kearsipan. Kopnya kalau surat itu bukan kop ini, tapi kopnya sekretariat daerah. Ini kan kita ke ini aja. Ini kita balasan ini aja untuk memerintahkan ini. Memerintahkan dalam 3 ini itu ada di situ. Satu lagi ini sudah kita catat, itu sudah disposisi ya. Nah, untuk pemberkasan itu yang kemarin, yang tahun kemarin. Karena berkas itu kan kita anggaplah selesainya akhir tahun. Pada saat sekarang sudah kita catat, tapi belum kita berkaskan. Nah, sudah selesai tahun 2024, 2023 itu kita masukkan, kita berkas itu yang sama urusannya. Kan pada waktu masukkan macam-macam. Pada saat itu berkaskan kita kelompokkan lagi. Kita ada daftarnya. Mana ada yang daftar? Nah ini satu-satunya. Ini kan data aktif ya. Ini namanya data berkasnya. Ini kosong. Ini masih kode yang lama 045 itu kearsipan umum. Ini ada satu berkas. Ini daftar berkas yang ini daftar. Kalau sudah tidak ada daftar berkas sama data isi berkas. Nah ini masih ini kita. Nah ini isi berkasnya. Di kearsipan umum ini di 045 ini tahun 2024 ada berapa itemnya? Ada 8 item ya. Ini yang tahun 2024. Ini di nomor laci 2. Ini nomor laci 2. Nanti kita di sini 045. Ini pemberkasannya ya. Nah ini tadi ini folder. Nah, ini kode klasifikasinya. Ini masih pakai lama. Kalau sekarang 000.5. Ini yang lama. Karena ini berapa kan 2023 kalau tadi ya. Kalau tadi klasifikasinya baru 2003. Nah, ini 045 penelusuran. Salah nanti. Ini kan mestinya depan dia satu kan. Nah, sesuai urutan Bu ya. Nah, urutan 1 kan arsipan umum. Arsipan umum kan. 2 penelusuran arsip, ini 2. 3 MKB 3. Ini ya dalam ini nomor surat
suratnya. Ini namanya nomor berkas. Nah, ini berkas 1 ada sampai berapa nih? Nah, Sampai 8. Gitu. ini 10. Nah, 10. Nah, sini kan ini daftar berkasnya. Yang ini tadi daftar isi berkasnya yang itemnya. Nah, itu daftar berkas, ini pemberkasannya. Karena ini arsip aktif, simpannya di sini. Jadi kita buat daftarnya, sudah kita susun daftar ini, kita taruhnya di masing-masing folder, ini kan. Nah, dalam map gantung. Kan ini kan kalau taruh sini kan jatuh dia. Ini map gantungnya. Nah, Oh, ini yang namanya map gantung. map gantung. Biar jadi kayak skat itu ya. Ya, ini sudah membatas kayak ini. Sekat-sekat ini sih, udah sekat. Ini tidak pakai lagi sekarang. Sebenarnya ini karena kami kalau di umum itu kan banyak jenisnya, itu pun bukan hanya ini. Kalau ini bidang, kami cuma bidang arsip ini itu pembinaan arsip statis sama dinamis yang kami. Kalau di umum itu dari 100 ada yang ada 800 banyak mereka. Udah cukup satu ini. Di sana ada 3 kalau tidak salah. 3 feeding ini. Ini karena dulu cuma bidang kita cukup ini satu feeding ini. Ini yang tahun 2004, ini 2003. Ini fungsi daftar ini itu memudahkan untuk memudahkan cari. Ibu kan carinya itu mudah di sini. Sini ibu buat ini. Nomor feeding kabinet ini A. Sebenarnya kami ada beberapa feeding tapi itu sudah lain. Jadi kami mantapkan ini untuk satu feeding A. Ini lacinya. Tadi yang di sini kan laci 2. Nanti kita cari lihatnya laci 2. Nah, ini nomor folder tadi yang 1. Ini folder ini nomor ini nih. Nah, ini berkas naskah. Nah, ini salah satunya lagi. Kalau misalkan ada teman yang mau pinjam, nah, pinjam berkas ya. Kalau kalian pakai ini. Indikator sama dengan mana lagi? Ada buku pinjaman, tapi buku pinjaman lagi. Ada buku pinjaman tuh. Nah, buku pinjaman itu, misalnya ini sudah pernah nih kan, surat tugas ini yang pinjam, ini sudah dikembalikan, ini sudah tinggal aslinya aja. Tapi pada saat teman kita pinjam itu, kita pakai ini untuk misalkan mana ya? Misalkan siapa namanya? Salwa pinjam sama Naila arsip ini ya. Satu berkas nih, satu gini. Nah, Salwa pinjam satu ini. Di sini untuk membedakan lagi kita ada nama indikator. Nah, yang ada untuk kontrolnya. Ada namanya indikator yang tebal. Bisa. TPL itu tadi itu yang kayak tadi ada namanya indikator untuk menggantikan arsip yang dipinjam. Misalkan tadi pinjamnya di sini. Di sini tadi ya, kita tariknya dari sini. Nanti indikatornya kita taruh di sini tadi. Di sini kan ada taruh pinjamnya. Ini kan belum kembali. Belum kembali. Ini masih kosong. Jadi kalau misalkan kita janjinya 2 hari kita cek. Pas kita janjiin kita tahu, oh ini ada di mana nih berkas nomor 1 nih. Ada yang berarti kan? Aku tunjukin tadi ini tapi mapnya agak keras. Gantikan sini, gantikan posisinya tuh. Jadi kita udah perlu cari-cari balik itu. Nah, ini di sini. Datanya ada di situ kan, Bang? Iya. Jadi kalau saya mau pinjam apa, sudah punya. Kalau mau ngecek tadi lihat daftarnya. Daftarnya sudah harusnya dari sini, jangan mungkin dibaca. Jadi misalkan Nailan tanya, Bu, aku nak cari arsip ini, arsip apa? Ini kan sedikit ya. Kalau di umum kan banyak. Arsip kepegawaian. Nanti tugasnya, ya pengolahnya yang ngambil. Jangan ngambil sendiri. Kacau, nanti takut kacau. Jadi misalnya Nailan, aku punya arsip kepegawaian, mungkin dilaci berapa dia kan? Dan daftar kan ada kan? 800 banyak. 800 sampai. Ini berhubung kita bidang, jadi yang kita kelola tidak semuanya. Itu. Jadi untuk arsip itu pintu pertamanya ada di TU. Surat masuk, surat keluar semuanya di TU. Karena TU itu kalau secara kearsipan dia unit pengolah, dia juga unit kearsipan. Unit pengolah itu seluruh bidang itu unit pengolah. Kenapa? Karena kita menghasilkan arsip, itu arsip. Jadi semuanya unit pengolah. Di sini ada 4 bidang dengan 1 sekretariat. Berarti unit pengolahnya ada 5. Ya, ada 5. Masing-masing kita punya buku agenda juga, punya nota dinas juga. Tapi bidang kami mungkin beda dengan bidang sebelah, bidang pengawasan. Mungkin bidang pengawasan dia tidak perlu buku nota dinas, mungkin tidak perlu ini. Tapi yang pastinya dia punya buku untuk surat masuk, surat keluar harus ada. Catatnya ada. Pintu utamanya di sana. Tapi nanti yang di bidang itu yang bidang kita, yang memang punya kita. Kayak kami kalau dilihat itu cuma beberapa, tidak banyak. Memang sudah cuma inilah. Kalau mungkin yang berhubungan dengan pengawasan dari TU kan sana. Tapi kalau kita mau jumlah arsip aktifnya itu, yang arsip beredar tadi itu, jumlah harus dari TU juga, dari bidang tambahkan. Ibu pernah jumlahkan tahun 2023 itu di TU, itu setiap tahun itu kita lebih dari 2.000 arsip, 2.000 surat baru ini. Kalau berkasnya nanti beda. Misalkan urusan kepegawaian nanti kan cuma berkas sendiri. Mungkin di berkas kepegawaian ada 120, cuman mungkin di bagian nanti bagian umum cuma ada 100, tapi cuma total seluruh itu lebih dari 2.000 setiap tahun. Dan masing-masing instansi beda, sama. Kalau mungkin di TU tidak banyak lagi mungkin berkasnya. Tidak sama karena beda urusan pokok sama apa ya? Ya karena itu masing-masing instansi itu kan mengurus satu urusan tertentu. Kayak kami cuma urus kearsipan, PU cuma urusan PU, Bapeda pertanyaan itu kan kebagian substansinya. Tapi kalau arsip fasilitatif yang semua pakai itu pasti ada, itu umum, kepegawaian, keuangan pasti semua pakai. Itu namanya untuk kalau arsip itu urusannya urusan fasilitatif.
artinya itu dipakai semua cuman hanya untuk memfasilitasi. Tapi kalau kalian sudah substantif, kami cuma substantifnya kearsipan. PU mungkin substantif dia KPU-an sama ketenagaan. Itulah yang membedakan klasifikasi tadi. Kenapa di sini cuma adanya 00 yang baru ini 00.5 kearsipan. Di PU mungkin dia pakai kode 600 itu kode PU. Kalau 100 itu masalah pemerintahan, mungkin ada di kami 1, 2, tidak banyak. Yang substantif itu klasifikasi itu untuk seluruh urusan. Kalau ini bidang pengelolaan, di bidang pengelolaan itu ada tipe kasino, statis, masalah arsip yang tidak bisa dimusnahkan. Kalau statisnya bernilai sejarah, terus tipe ini konservasi, tapi bosnya lagi tidak galau ini. Ibu dinamis antara aktif, inaktif, vital dengan berjaga. Kalau inaktif itu pasti tidak di sini penyimpanannya. Ingat deh, kalau aktif itu pasti di pilih kabinet dan di UK atau di bidang. Itu pasti dinamis itu. Kalau dinamis pasti di bidang atau UK ya, UK ke penyimpanan sekretariat. Kalau inaktif itu pasti di record center. Kan punya gambaran. Jadi kan ruangan record center ini tempat penyimpanan arsip yang penggunaannya telah berkurang deh. Tidak terlalu sering. Beda dengan aktif itu sudah terlalu sering, jadi kita bunuh terus. Nah, penyimpanan itu dari record center sini. Penyimpanan syaratnya itu mesti di atas lantai ini, sekitar 5 cm. Karena kalau udah di lantai rusak, lembut dingin deh. Kalau mesti dirak di sini ini. Ini penyimpanannya mesti dalam box ini per klasifikasi. Klasifikasi itu per urusan. Jadi urusannya apa? Di sini tahunnya 05 ini tahun dia tercipta arsipnya. Ini nomor box, artinya ini nomor dek. Ini box 1, box 2, box 3. Nah, kalau sudah masuk box ini kan tersusun nih, mudah kita nemuinnya. Jadi saat kita perlu mudah. Nah, setelah disimpan ini dia kita lakukan penilaian lagi deh. Arsip ini. Penilaian itu untuk sesuai dengan penilaian itu sesuai dengan JRA. Jadwal rekrutasi arsip. Apakah dia ibutan disimpan di record center ini musnah atau bisa jadi permanen arsip itu. Kalau dia permanen, artinya dia bernilai hukum, bernilai informasi, bernilai guna untuk kedepannya. Tapi kalau dia memang tidak masuk titik tadi bisa dimusnahkan arsip itu. Yang statis, bisa jadi statis. Nah, kali ingat kalau statis itu tidak benar di Pak Dandi yang ini tidak bisa dimasukkan penilaian sejarah, keuangan atau kontrak. Itu statis pasti dia. Nah, syarat untuk penyamaran record center ini beda dengan gudang. Jadi dia ada ketentuan tertentu. Yang masuk juga mesti ada izin dari yang punya wewenang. Dia mesti suhunya sekitar 21 sampai 25. Tidak boleh lebih dari situ. Jadi 21 sampai 25. Kelembapannya itu minimal 50 derajat sampai 60 kelembapannya. Tidak boleh dari sana. Karena kalau dari sana, dia bakal timbul ke hewan-hewan kayak pemakan kertas ya, dia bisa hidup di situ. Tapi kalau dengan dia suhu dan kelembapan segitu, dia tidak bakal bisa hidup. Jamur juga tidak bakal hidup kalau dengan suhu dan kelembapan segitu. Nah, jadi tiap hari di sini mesti dicek ada petugasnya. Nah, di sini juga tidak boleh makan, boleh digawi. Karena kalau ada makan deh, kita rumah makanannya itu bisa jadi menimbulkan serangga masuk, pasti semut kan masuk kan, lalat, nyamuk juga bisa jadi itu merusak juga. Nah, setiap tahun dan fumigasi ya. Nah, fumigasi ini deh setiap tahun deh, bisa per 3 bulan, 6 bulan atau setahun sekali, tergantung dari obat yang dipakai untuk itu. Jadi obat yang dipakai itu lebih rekomendasi pakai obat yang ditabur ya, yang dia ditaruh di setiap sudut itu, taruh di setiap sudut, ditutup ruangannya tidak boleh masuk selama 3 bulan. Jadi itu bakal munus gak semua serangga yang ada di sini, jadi dia lebih aman. Nah, peralatan yang dibutuhkan di sini adalah rollback, ini namanya rollback deh. Rollback itu humidifier, itu AC. Nah, yang merah pipa merah ini adalah pemadam api, tapi bukan air, asap deh. Jadi tidak merusak arsipnya, tidak merusak ruangan, lebih aman deh. Jadi apinya kena hidran ini mati deh. Nah, terus ada juga pengatur pembakar suhunya berapa derajat itu ini. AC masih 24 jam ini hidupnya. Terus itu ada emergency, jadi kalau ada maling atau itu langsung dia otomatis hidup. CCTV juga ada sini ya. Di ruang CCTV ada ya? Iya, ada CCTV. Ada CCTV deh. Ini sama, apa yang fungsi ini sama ini beda sama ya untuk menyimpan arsip aktif. Nah, itu namanya arsip ini roll back namanya. Sama ya fungsinya. Ini mahal beda deh. Beda kan itu sebenarnya sama fungsi roll back sama arsip sama. Ya, ini yang ada dari center dari PPD dari dinas inspektur dari mana namanya di pemindahan daftar arsip, pemindahan arsip yang aktif ke kita syaratnya kalau ada daftar arsip BA no sama apa tadi BA daftar arsip BA sama surat pertimbangan, surat tim penilai mereka sama surat pertimbangan ada syarat sama foto dokumentasi dari kita lagi. Pemindahan itu setiap tahun makanya ditaruh di sini dan setiap tahun juga ada ini namanya record center. Nah, kembali ngomong lu ini sebutnya berbeda sebenarnya sama fungsinya sama tempat menyimpan daftar arsip aktif. Ingat kalau aktif pasti di sini, kalau aktif pasti dinamis ya, dinamis. Ya. Itu taruh deh sikop dalam rollback, sikop di sini deh.
di dalam tak pikiran. Ini sebelum kita ke situ dulu ya dimasukin. Yo, ada ruang transit. Jadi. Sebelum masuk di sini ditaruh di ruang transit. Paling lama seminggu terus juga di jauh. Tapi kan ada kamar, di ruang transit dulu, baru kita taruh di sini. Kami dari kan ada nah masuk dulu kan mesti ada akses kalau penyimpanannya aman sini sini. Kan sini kan kebaca di sini dia. Masih juga sekarang sama sama mereka ini kalau dinamis, sama betul sudah saya surat tugas dong masih. Tugas Ya, masuk ya. dia belum mencapai center kan masih masih sudah ada sekali masing-masing. Ada rek center ada 3 deh, 3 depo itu untuk penyimpanan arsip statis. Ada depo kalian cek ada 3. 1, 2, dan 3 rek center. Kalau depo itu untuk arsip statis bukan rek center ini kalau statis itu dapat penyimpanan depo. Kita ngomong rek center kan salah. Namanya depo. Dia kan ada banyak yang bisa uang-uangannya. Jadi dari uang-uangan itu kan kita kasih deh. Nah, sudah cipta kan ya mereka nyusun dulu, tapi lalu kembali mereka udah satu, kita satu. Dari BP, tapi pengolah terbuka. Oke, setelah mereka pindah ke sana kan dikelola lagi oleh UKA, oleh TU. Kasih bantuan. Oke, mereka kelola, ini musnah ini dan kelola. Kalau sudah mereka kelola, ada daftarnya, berarti kita sini, ya. Di surat bidang pengolahan tadi. Bidang pengolahan, Iya, ya. pengolahan. Bidang pengolahan, nanti kalau bisa Baru naik ke direktur center. Jadi walaupun dia satu kantor deh, mesti ada administrasi kantor yang Sama cak PD, pemindahannya sambil jauh jadi jadi bisa berbeda. Baru beres kasih Karena walaupun kita satu rumah, kalau administrasi mesti berbeda. ada di SOP. Nanti langsung ada mereka di itu. Kan kalau adminan saya kan digantung kan, aktif ke asik juga kan, kalau ini di dalam box. Ya. Di kota pasti kalian aktif, jarang kalau dinamis di kota. Nah, itu isinya pasti beda dengan di pilkadanya tadi. Oh, cat pembatasnya kan, sekat. Nah, kalau dia sudah masukin ke dalam box ini, sekarang diambil, dimasukin ke sini. Ini walaupun dia di ini deh, ini sudah ngurut sesuai dengan daftar kita catat, kita ketik. Itu tahun 2005, nah 2005 kami juga ada. Asik 2000 tahun 90-an juga ada juga kami asiknya. Ini, ini nggak ngurut ini, kami kasih tanda satu, berarti asik pertama dia. Iya, nomor urutnya deh. Jadi kalau ini suatu saat kita tahu misalnya memang ada kilang asik, dia bakal tahu kan. Karena kami tanda sudah pinjam aja. Itulah di dalam arsipnya kami ikat, kami kasih kode untuk penomoran urutannya. Di dalam box juga ada juga. Nah, kode klasifikasi urusan, tahun arsip tercipta, nomor box. Jadi kalau di situ urutannya hilang sih kok, kami tahu jadi. Situ gimana jadi kalau dia hilang. Nah, ini kan ada daftarnya bahwa rek senternya ada berapa OPD yang menyimpan arsipnya. Di record center ini ada yang terdata dan tertata. Kalau terdata itu sudah ada data arsipnya. Kalau tertata itu sudah di dalam box tapi belum ada data arsip. Itu namanya tertata. Makanya di record center ini ada yang terdata dan tertata. Beda ya, tertata dan terdata.